globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Dan yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levite tahun 1985. Berdasarkan istilah, globalisasi adalah suatu proses baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas negara menjadi semakin memudar karena adanya teknologi informasi. Lalu, kok bisa ya menjadi pudar? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul. Batas negara menjadi semakin memudar karena sekarang semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, ataupun kereta api. Selain itu, komunikasi dan interaksi lintas negara menjadi sangat mudah, yaitu bisa diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi ada faktor penyebab terjadinya globalisasi, yaitu 1. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Adanya pasar bebas, 3. Adanya transparansi pers, dan yang keempat, adanya migrasi penduduk. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, yang kedua, media budaya masyarakat, dan yang ketiga, perjalanan luar negeri. Adapun contoh globalisasi bidang budaya, yaitu 1. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Hal ini menjadikan semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri, seperti tren fashion Amerika, Jepang, ataupun Korea. Bentuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya, dimanapun dan kapanpun, lintas negara, serta batasan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi online memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun dengan cepat, efektif, dan efisien. Berikut adalah contoh globalisasi bidang komunikasi. Yang pertama yaitu adanya penggunaan HP sebagai alat komunikasi. Yang kedua, adanya video call, di mana dengan video call kita tidak hanya mendengarkan suara saja, akan tetapi bisa melihat visual lawan bicara kita. Yang ketiga, adanya internet. Dan yang keempat, munculnya berita-berita digital atau berita online. Dan pastinya masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya.
Selanjutnya, bentuk globalisasi yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Adakah yang tahu apa maksud dari perdagangan bebas? Iya, betul. Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu lancarnya perdagangan internasional. Adapun contoh dari perdagangan bebas yaitu ada EFTA. EFTA adalah Asosiasi Perdagangan Bebas. Jadi amati tadi videonya. Oke. Setelah mengamati video, ibu mau membagi kalian dalam bentuk kelompok kecil dulu. Artinya ibu di sini akan memakai model pembelajaran TPS, tim ser. Dengan artinya dia di kelompok kecil berbagi dulu, baru nanti ibu membentuk kelompok besar. Setelah ini, ya. Dalam kelompok kecil ini, ibu mau kalian masing-masing, kalau saya buka bicara lagi, artinya masing-masing dalam satu meja itu membentuk kelompok satu bangku saja, yaitu membahas tentang permasalahan. Ya, di sini. Oke, lihat, fokus. Penggunaan gadget pada anak kecil. Oke, yang perlu kalian bahas di sini adalah diskusikanlah satu, jelaskan bentuk globalisasi apa sesuai dengan gambar. Yang kedua, analisis dampak negatif penggunaan gadget pada anak-anak kecil. Ya, permasalahan ini didiskusikan dulu dalam kelompok kecil. Artinya satu meja ini mendiskusikan apa saja. Ini bentuk yang tadi, yang gadget tadi itu adalah bentuk masalah apa? Karena ada tadi bentuk-bentuk globalisasi ada 5 tuh. Jadi dia termasuk dalam bentuk apa? Yang kedua, selanjutnya analisis dampak negatif seorang anak kecil itu bermain gadget atau handphone. Apa dampak negatifnya? Diskusikan dengan teman sebangku. Ibu kasih 10 menit. Setelah 10 menit nanti ibu membentuk kelompok besar lagi. Ya, waktunya cuma 10 menit. Kalau bisa kurang dari 10 menit bagus. Ya, oke. Silakan mendiskusikan dengan kelompoknya satu-satu bangkunya. Tulis dulu soalnya dan gunakan namanya. Oke,
Oke, keluarkan apa namanya inspirasinya berbagi dengan teman satu mejanya. Apa idenya? Bisa. Tiga menit lagi. Siapa yang udah selesai? Sebelum 3 menit lagi Ibu kasih nilai tambahan. Udah selesai? Udah Ibu. Udah selesai nih? Oke, sama-sama kita bahas dulu. Yang pertama, oke, sama-sama. Penggunaan gadget pada anak-anak kecil. Ini adalah bentuk globalisasi dari komunikasi. Good. Berarti ini adalah bentuk dari komunikasi. Selanjutnya, dampak negatifnya. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Kelompoknya. Lanjut. Membuat anak sulit tidur, Ibu, membuat anak susah fokus, mengganggu pertumbuhan otak anak, dan dapat menyebabkan kecanduan pada anak, membuat mata anak lebih cepat rusak, dan menyebabkan sakit kepala, Ibu. Ada yang menambahi? Ada, Ibu. Lanjut. Menyebabkan kecemasan berlebihan, menyebabkan kesepian, rasa bersalah, perubahan suasana hati seseorang anak, berisiko autisme pada anak. Oke, ada yang lagi menambahi? Ada lagi tambahannya? Oke. Ya, itu pada anak kecil. Sekarang itu pertanyaan. Apa dampak gadget atau handphone pada siswa? Pada siswa. Lanjut tangan. Membuat anak tidak mau lagi berpikir, Ibu. Membuat anak tidak mau lagi berpikir. Good, lanjut belakang. Lambat dalam menerima pelajaran. Good, lanjut. Mudahnya kreativitas siswa. Lanjut. Siswa menjadi sering berbohong. Oke, siswa lebih sering menjadi berbohong. Siswa sering tidur karena begadang. Lanjut. Menyebabkan Kelompok ini, ayo mana suaranya? Apa dampak negatifnya kalau siswa? Sama cara berpikir lambat. Membuat cara berpikir lambat karena sudah ada handphone. Tinggal tengok di handphone. Lanjut, ada lagi. membuat jadi malas. Membuat jadi malas. Ya, intinya ketika kita sudah terlalu, artinya nih, ketika siswa atau anak kecil itu terlalu dalam penggunaan gadget itu sudah terlalu dalam, mungkin normalnya orang anak kecil dibolehkan mungkin 2 jam, 3 jam. Tetapi kalau sekarang orang tua tidak membatasi. Terakhir dampak negatifnya salah satunya adalah itu yang dibilangkan, membuat anak itu apa namanya seperti konsumsi wajib. Artinya konsumtif ya, artinya tidak boleh tidak pulang sekolah yang diingatnya cuma handphone, malam yang diingatnya cuma handphone. Mudah-mudahan anak-anak itu nggak seperti itu ya. Artinya boleh bermain gadget, boleh bermain handphone, tetapi harus punya batas waktu. Karena memang jelas zaman sekarang itu kan dampak negatif. Ibu tanya dulu, nampak positif. Pengetahuan luas. Pengetahuan luas. Membuat cara berkomunikasi lebih mudah. Oke, komunikasi lebih mudah. Lanjut. Cari jawaban lebih gampang. Cari jawaban lebih gampang. Good. Lanjut. Ayo
informasi. Mendapatkan informasi. Good. Belakang. Mana suaranya? Ayo cepat. Belakang lagi. Good. Apa? Yuk. Apa? Apa dampak positif? Masuk nggak ada handphone? Nggak ada dampak handphone. Apa dampak handphone positifnya? Memudahkan untuk berkomunikasi. Bertambahnya teman dari luar. Good. Lanjut. Memudahkan berkomunikasi. Memudahkan berkomunikasi dengan orang lain. Lanjut. Ada lagi? Yuk. Ada lagi? Udah semua apa? Kreatif. Memudahkan Memudahkan. kreativitas artinya tadi pemikiran kita cuma satu. Ketika melihat handphone mungkin ada banyak beberapa ide yang bisa dituangkan. Good. Lanjut. Ayo dikuras lagi pengetahuannya. Ayo. Udah? Udah? Apa nak? Good. Memudahkan cara bergaul. Boleh. Karena kan kita bergaulnya enggak dari satu kampung. Bisa sampai dari luar negeri. Good. Apa lagi? Berkomunikasi tidak hanya lihat bicara tetapi bisa Iya. tatap muka. Oke, melalui tatap muka yaitu video. Video. Artinya yang jauh sudah semakin mendekat. Kita contohnya satu lagi positifnya adalah dunia dalam genggaman. Slogannya dunia dalam genggaman. Artinya kita cuma duduk transfer duit, tinggal klik OVO, apa dana segala macam seperti itu, tinggal duduk. Terus 5 menit lagi di tengok. Udah masuk ya ibu. Satu lagi, saudara kita ada yang meninggal, nggak pernah jauh-jauh dari Medan kemari datang mengabarkan si orang sudah meninggal, tinggal di teleponnya 1 menit sampai mengabarkan sesuatu informasi. Artinya itu adalah dampak positifnya itu mempermudah. Kalau tadi dampak negatifnya adalah kurangnya, kalau bagi siswa adalah membuat siswa itu kurang fokus, kurang kreativitas kalau dia yang tidak mau berpikir. Oke, mudah-mudahan enak itu artinya kalian bisa menyaring apa dampak media tadi. Artinya handphone itu boleh kita manfaatkan tetapi sesuai manfaatnya yang positif. Memegang handphone harus tahu batasan waktunya. Selanjutnya, ibu mau membentuk kelompok besar. Artinya tadi kalian sudah membentuk kelompok kecil yang kawan semeja tadi sudah berbagi informasi. Ibu mau membuat kelompok besar. Nggak usah jauh-jauh. Yang kelompok ini karena kita 12, ini menjadi satu kelompok, ini jadi satu kelompok, ini satu kelompok. Balikkan kursinya. Oke, di pembahasan ini ada 5 bentuk dari globalisasi. Tadi kita sebutkan adalah contohnya 1, yaitu bentuk globalisasi bidang komunikasi. 5 bentuknya, yang pertama adalah bidang budaya, yang kedua komunikasi, yang ketiga ekonomi, yang kelima transportasi. Oke, jadi masing-masing dari 5 bentuk itu ibu bagi nih. Masing-masing kalian gali lagi pemahamannya. Yang pertama kelompok 1 catat nih. Tuliskan faktor-faktor kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya nak. Kelompok 1, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari globalisasi bidang budaya. Itu yang kelompok 1 ya. Globalisasi bidang budaya. Ini kelompok 1 ya nak. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari globalisasi bidang budaya. Yang kedua, ini masih tetap kelompok 1. Berikan contoh
Oke, kelompok 2. Ini ya, kelompok 2. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari globalisasi bidang ekonomi dan bidang iptek. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari globalisasi bidang ekonomi dan bidang iptek. Yang kedua, berikan contoh dari globalisasi bidang ekonomi dan bidang iptek di lingkungan sekitarnya. Udah, nak? Oke, ini kelompok 3. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari globalisasi bidang transportasi. Yang kedua, berikan contoh dari globalisasi bidang transportasi di lingkungan sekitarnya. Oke, buka itu lembar-lembarnya. Mari buat ya, nak. Ini buat lembar jawabannya, nak. Oke, waktunya Ibu kasih 30 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan, dibuat di lembar jawabannya. Jangan yang ada yang nggak aktif ya, nak. Masing-masing mengasih ide. Ya. Ibu izin minum ya.
Tambah iya juga. Dan kaki. Ini udah kemana nih? Kalian tanyakan. Ayo, waktunya tunggu jalan. Jangan bekerja satu-satu orang aja semuanya, atau bagian nanti tunjuk ya. Yang tidak semakin aktif, yang diam-diam saja itu yang nanti presentasi.
otomatis. Dalam mobil otomatis. Mengambil peran penggunaan radar. Deteksi data. Radar, pendeteksi kecepatan lalu Yang kurang paham boleh ditanyakan sama ibu ya. kecepatan Yang kurang paham boleh lalu lintas penerbangan lalu tadi ibu di sini ada tidak di depan sini ada mobil lalu lintas lalu lintas di depan sehingga mobil dekat mengurangi kecepatan Dengan sendiri. dengan sendiri. Ini bidang komunikasi yang mengerjakan bidang budaya siapa? Jangan lupa. Jangan lupa buat kelompok satunya ya, kelompok-kelompoknya ya di atasnya. Di atas lembar jawabannya. Kali buat kelompok pertama. Nampak kali kalau udah siang ngantuk. Yang berapa semalam makan kalian pakai? Yang berapa? Banyak orang frustasi gara-gara handphone. Nanti
kan sidik jari ibu kan pasti beda sama sidik jari kalian. Artinya meyakinkan kalau sidik jari itu bahwa itu kamu sendiri seperti itu. Dan kalau ada itu lain lagi untuk mengetahui jangkauan luas. Jangkauan luas lagi bukan satu tempat. Sudah. Bentuk globalisasi setelah 10 menit lagi. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya di atas. Dan coba baca bentuk globalisasi yang lain. Contohnya yang kelompok 3 kan cuma transportasi, berarti dia tidak menjadikan berarti dia tentang budaya. Ada yang perlu ditanyakan dan sendiri bertanya. Tapi kan kelompok ini juga kalian apa? Bidangnya bidang? Berarti bidang transportasi sama budaya sama komunikasi ada berarti baca dulu lagi materinya, ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Nanti kan masing-masing kan konsultasi kasih pertanyaan ya. Dan dipersiapkan. Ini lagi yang sebagian karena ini cuma budaya sama komunikasi, berarti ekonomi sama iptek dan transportasi belum dibahas. Berarti ada yang mempersiapkan apa pertanyaan yang perlu dari tiga ini. Jadi nanti masing-masing ketika presentasi kelompok 2 kelompok 3 untuk pertanyaan itu kelompok 1. Ketika presentasi kelompok 2 berarti kelompok 1 menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Begitu selanjutnya. Mana bilang apa? Transportasi aja. Nanti persentasenya tinggal berdiri di apa aja ya? Di masing-masing ya nak. Ya. Iya, Ibu. Iya. Ya, minggu depan baru kita membuat diskusi. Nanti masing-masing membuat karya sendiri yang diskusi. Transportasi terus. Itu bagian ini yang bagian mana? Dan berarti tanyakan nanti nama bagian transportasi. Ya. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ayo, dikebut. Udah kelompok 2? Alhamdulillah. Berarti kelompok 1 bagaimana? Masih jalan di kelompok 1. Ayo sudah kelompok 3 udah selesai. Udah, Ibu. Oke, kelompok 2, kelompok 3 udah, berarti tinggal kelompok 1 nih. Dikebut. Berarti yang duluan nanti persentase adalah kelompok 2 ya. Selanjutnya baru kelompok 3, baru yang terakhir kelompok 1.
April, baru kelompok 3, baru kelompok 1 ya. Ada yang ditanyakan dari pembahasannya? Ada yang ditanyakan? Udah, jangan bahas yang lain. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, semuanya angkat tangannya. Berarti sekarang yang kelompok presentasi adalah kelompok 2. Dia di kursi masing-masing aja ya, karena kita kelompoknya nggak terlalu ramai. Lanjut, kelompok 2. Yang lain kelompok 3, kelompok 1 menghadap ke kelompok 2. Dan siap-siapkan pertanyaannya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi di bidang ekonomi serta iptek, beserta contoh di bidang ekonomi dan iptek di lingkungan sekitarnya. Baiklah, saya sebagai moderator Rizky Adelia Simamora, yang di sebelah kanannya Saya Rusdi sebagai pembaca. dan yang sebelahnya lagi serta sebelahnya lagi baiklah, langsung saja kami akan membacakan mengenai bidang ekonomi. Ya, dengarkan kelompok 3, dengarkan kelompok 2. Kelompok 1 juga dengarkan. Faktor pendorong globalisasi di bidang ekonomi yaitu jumlah penduduk, sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, adanya urbanisasi, sosial budaya dan perkembangan. Contohnya yaitu adanya kemajuan cara penjualan menyebabkan mudahnya cara perdagangan seperti toko Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain, sehingga berpengaruh pada bidang ekonomi. Contoh yang kedua, membuat peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Contoh yang ketiga, batas suatu negara akan menjadi kabur. Contoh yang keempat, keterkaitan antara ekonomi nasional semakin erat. Contoh yang kelima, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Contoh yang keenam, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Contoh yang ketujuh, Oke, itu tadi bidang ekonomi. bidang ekonomi. Berarti satu lagi bidang iptek. Oke, bidang iptek. Selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kami faktor yang mempengaruhi di bidang iptek. Yang pertama yaitu arus globalisasi, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga gaya hidup instan, yang keempat sumber daya manusia yang berkualitas. Contoh-contoh globalisasi di bidang iptek, yang pertama yaitu televisi, yang kedua peningkatan informasi yang diperoleh masyarakat melalui internet, yang ketiga adanya pesawat terbang menjadi alat transportasi udara, yang ketujuh penemuan robot dan berbagai alat canggih lainnya. Sudah sekian analisis kami dari faktor
bidang ekonomi dan bidang iptek serta contohnya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada dari kelompok yang ingin bertanya? Ada kelompok 3? Ada ibu. Oke, sama. Kita silakan kepada kelompok 3. Duduk aja. Duduk aja. Diri boleh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu fakta yang dapat diungkapkan dari globalisasi, iptek dan ekonomi. Fakta yang dapat diungkapkan Fakta yang dapat diungkapkan dari globalisasi, iptek dan ekonomi. dari globalisasi, iptek dan ekonomi. Faktanya apa? Sekian dan terima kasih. Nomor 1. Dari kelompok 1 ada? Ya, lanjut. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa itu perkembangan Kelompok 2, yang tulisnya apa itu perkembangan? iptek yang membawa manfaat Apa itu perkembangan iptek yang membawa manfaat? besar dalam Manfaat besar dalam kehidupan manusia. kehidupan manusia. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Silakan. Ya boleh apa? Kalau yang sudah selesai dari jawabannya boleh terus. Aku dari Apa manfaat apa? Nomor 2 tadi apa manfaat? Apa itu perkembangan iptek yang membawa manfaat besar dalam kehidupan manusia? Oke, kita jeda sebentar ya. Kurang nih cari jawaban untuk menyelesaikan. Itu membalas itu.
Kelompok 3 dulu, dengarkan pertanyaannya, jawaban dari yang yang kelompok 1 dengarkan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Dengarkan. dari Nur Aisyah. Mana pertanyaannya adalah fakta yang dapat diungkapkan dari globalisasi iptek dan ekonomi. Faktanya yang bisa kita rasakan dan kita lihat saat ini bahwa sekarang sudah banyak berubah di bidang ekonomi seperti mudahnya cara berdagang, yaitu yang dulunya berdagang belum ada perdagangan online, sekarang sudah ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain yang menggunakan cara berdagang kita. Betul. Bagaimana kelompok 3? Apa dapat disimak? Alhamdulillah. Satu lagi bidang, itu tadi bidang ekonomi, bidang ipteknya. Sedangkan di bidang iptek itu yang dulunya susah mendapatkan informasi sekarang sudah mudah karena adanya internet. Berarti dampaknya adalah fakta nyatanya adalah internet. Kalau dari bidang ipteknya, kalau dari bidang ekonominya adalah penjualan online. Good. Bagaimana kelompok 3? Puas? Puas Bu. Good. Lanjut. Sekarang kelompok 1 lagi apa tadi? Hampir sama tuh pertanyaan. Oh, dia apa? Kelompok 3 dan kelompok 1. Kita diburu tuh. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh narasumber 2 kali. Pada narasumber kami persilahkan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 dengar. Manfaat yang mana pertanyaannya adalah apa itu perkembangan iptek yang membawa manfaat besar dalam kehidupan manusia. Manfaat iptek bagi kehidupan manusia yaitu mempermudah mendapatkan informasi, adanya kehadiran mobil mempermudah transportasi, yang ketiga mempermudah berkomunikasi dengan menggunakan media sosial dan banyak manfaat lainnya. Apakah jawaban kami bisa diterima? Good. Oke. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari kelompok 2 kita kasih aplaus dulu kelompok 2. Good. Sekarang kelompok 3. Terakhir kelompok 1 ya. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan faktor globalisasi transportasi. Saya sebagai moderator memberi nama akan diri saya. selanjutnya dengan narasumber 1. Sampingnya lagi Rasa Putri sebagai narasumber 2. saya Aldo bahasa membuat dan sebagai ratulen. Baiklah, kami akan membahas hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh narasumber kami. Kepada narasumber kami
Kelompok 3 faktor globalisasi dan transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Yang kedua, berikan contoh globalisasi bidang transportasi sebanyak. Yang pertama, di negara Jepang ada transportasinya seperti kereta api, Shinkansen, subway, bus, komuter, dan taksi. Yang kedua, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, mendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi dengan sendirinya. Itulah hasil dari presentasi kami tentang globalisasi transportasi. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kedua ingin bertanya, jelaskan apa itu transportasi pers. Transportasi pers dan transmigrasi penduduk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, kelompok 3, yang dimana pertanyaannya, apakah yang mendorong terjadinya globalisasi di bidang transportasi?
bisa. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang globalisasi transportasi. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, yang terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan globalisasi di bidang budaya dan komunikasi. Oke, dengar yang terakhir nih. Saya sebagai moderator sudah diminta dan disuruh saya Saya Muhammad Abdullah. dan di sebelahnya lagi Saya sebagai narasumber 1 dan di sebelahnya lagi Saya sebagai narasumber 2. Selanjutnya. Capek kali. Tuliskan faktor yang mempengaruhi globalisasi dari bidang budaya dan komunikasi. Satu, bidang budaya. Berkembangnya Dengarkan kelompok 2, bentar. Dengarkan kelompok 2 sama kelompok 3 dengarkan. dalam peristiwa. Oke, kelompok 1 suaranya kurang besar katanya. Besarkan sedikit, nak ulangi. Faktor bidang budaya. Perkembangannya perubahan budaya internasional. Berkembangnya turisme dalam peristiwa. Menghargai dan mencintai lokal. Faktor bidang komunikasi. Menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mendorong produksi teknologi komunikasi dalam negeri. Meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi komunikasi. Dua, berikan contoh dari globalisasi dari bidang budaya dan bidang komunikasi lingkungan sekitar. Contoh bidang budaya. Satu, bidang telekomunikasi. Contoh bidang komunikasi. Munculnya handphone, fitur-fitur semakin canggih, tidak hanya ada internet namun juga dapat mengakses email. Sesuai sosial media berbagi dokumen digital dan lainnya. setelah diskusi kami buka sesi tanya jawab kepada kelompok. Kami persilakan dengan segala hormat. Oke, dari kelompok 2 selesai untuk Bagaimana globalisasi budaya yang melanda Indonesia? Yang melanda Indonesia. lanjut kelompok 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah Zahra mewakili dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang mana pertanyaannya yaitu informasi apa yang dapat disimpulkan? apa nak pertanyaannya? Informasi apa yang dapat disimpulkan dari kedua globalisasi tersebut? Informasi apa yang dapat disimpulkan dari kedua bidang globalisasi tadi?
bidang budaya sama bidang komunikasi. Dan budaya. Sudah dapat masalah jawabannya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimana pertanyaannya, bagaimana globalisasi budaya yang melanda Indonesia? Globalisasi dalam bidang budaya berikan manfaat misalnya yang terkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Apa jawaban bisa diterima? Lanjut. Pertanyaan menunjukkan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang dimana pertanyaannya, informasi apa yang dapat disimpulkan dari kedua bidang globalisasi dan budaya? Faktor bidang budaya: berkembangnya pertukaran budaya internasional, berkembangnya turisme dan peristiwa, menghargai dan mencintai lokal. Globalisasi bidang komunikasi, menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, meningkatkan kemampuan dan menguasai teknologi komunikasi. Apakah jawaban kami bisa diterima? Diterima. Sekian presentasi kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Oke. Setelah tadi presentasi, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Yang mengembangkan bentuk-bentuk globalisasi. Berarti bentuknya ada 5 tadi. Yang pertama adalah sosialisasi bidang budaya, bidang komunikasi. Yang ketiga ekonomi. Ada pertanyaan yang masih di dalam pemikirannya? Bersama-sama kita bahas. Kelompok 1 kayaknya banyak kesalahannya ada nak? Ada yang perlu ditanya? Mas. Oke. Selanjutnya nanti dari pertanyaan kawan-kawannya sama materi diskusinya tadi tolong dirapikan, habis itu ke pemikiran sampai yang kembali nanti baru dikasih sama ibu. Berarti tidak ada pertanyaan ya? Oke. Siapa yang bisa di antara kelompok, di antara anak-anak itu siapa yang bisa kasih kesimpulan dari materi kita? Oke, nanti. Dari pembahasan globalisasi tersebut dapat disimpulkan antara lain yang pertama, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi surut. Yang kedua, ada 5 bentuk globalisasi diantaranya yaitu: yang pertama globalisasi bidang budaya, yang kedua globalisasi di bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi di bidang ekonomi, dan yang keempat globalisasi di bidang iptek, dan yang kelima globalisasi di bidang transportasi. Oke, udah kesimpulannya. Perhatikan, sebelum kita akhiri, ibu kasih dulu refleksi ya. Artinya latihan untuk anak-anak kerjakan sekarang ya nak. Karena kan tadi udah dibahas, ibu mau lihat apakah paham masing-masing. Langsung dijawab ya, ABC-nya ada di bawah.
penambahan lain. Tulis nama dulu, tidak tahu penambahan lain. Ya, di atas saja. Namanya mau di atas saja. Namanya dibuat paling atas ya, Nak. Namanya ya, 5 menit. Ini siap. Saya udah Namanya belum. ayo. Kita sudah itu kan. Terus enak. Sudah Bu. Yuk, waktunya. Yuk, tinggal kelompok ini. Halaman SPI. Ya tunggu sebentar ya. Kelompok dua nih. Wih, dan
membantu sama lain. Membuat saling berpikir. Nah, lagi. Membuat kami percaya diri dan kami dapat berbagi antar sesama siswa. Oke. Ada yang menambahi? Bagaimana model pembelajaran hari ini? Membuat kami aktif. Ya Bu. Oke, lanjut. Membuat kami aktif dalam belajar di kelas. Oke, membuat aktif. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Iya, Bu. Nanti ke minggu depannya kita akan kemungkinan masih seperti ini model pembelajaran ini Bu terapkan, tetapi materinya yang beda. Karena minggu depan adalah kita belajar tentang dampak dari globalisasi dan upaya yang akan dilakukan dalam menyesuaikan dengan globalisasi. Oke, Bu. Sebelum mewakili, Bu mau menyampaikan pesan kepada anak ibu dalam menghadapi globalisasi ini adalah artinya bijak dalam memilih. Dari 5 bentuk globalisasi kan, dari tadi yang pertama budaya, komunikasi, ekonomi, iptek dan transportasi semuanya berdampak sangat baik sebenarnya, tetapi ada juga dampak nilai negatif. Salah satunya tadi yang kita bahas yang pertama kali adalah dampak gadget, artinya HP. HP itu sebenarnya mempermudah, nah. Artinya